Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dongo Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sombulan yang masih kemarin menonton anime. Pada video kali ini ada beberapa hal yang ingin admin bahas, terutama tentang Boruto Driven kembali. Tapi sebelumnya Boruto Driven sudah sampai di episode ke-85 ya, dan di video kali ini admin mau bahas beberapa hal menarik. Di antaranya yang pertama, usia Yao Tianhuo yang lebih tua dari Yao Lao. Lalu Xiaoyan yang ditipu Tianhuo dengan teknik putaran 5 roda, namun Xiaoyan lebih pintar. Lalu tubuh jiwa Tianhuo terlihat lebih kuat daripada tubuh jiwa Yao Lao ya. Lalu yang keempat, apakah yang dilindungi oleh Salamander atau klan Salamander yang ada di bawah menara magma ini? Lalu apa yang dilindungi oleh Salamander ini? Apakah si pemilik mata ungu yang bahkan ditakuti oleh Dozun bintang 5 seperti Lao Tianhuo? Lalu Gyokuro no Dodi yang bereaksi ya di akhir episode kemarin. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, tentunya bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari channel ini. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama kita bahas ialah usia Tianhuo yang lebih tua dari Yao Lao. Oke. Yao Tianhuo adalah seorang Dozun bintang 5 pada masanya, dan dia akan menjadi mentor kedua bagi Xiaoyan, dimana Xiaoyan sangat butuh mentor pada saat ini karena gurunya sudah ditangkap, dan tentu saja orang-orang kuat di masa-masa akhirnya akan berada. Dan tentu saja orang-orang kuat yang akan dihadapi oleh Xiaoyan nanti adalah orang-orang yang berlevel Dozung sampai Dozun ya. Meskipun saat ini Xiaoyan sudah memiliki pengawal Dozung yaitu Xiao Yishan, tapi Xiao Yishan juga seorang praktisi yang awal ya dan utama untuk dunia atau daerah seperti Zhongzhou, dataran tengah yang merupakan pusat dari kekuatan paling tinggi di benua Douchi ini. Tentu saja Xiaoyan memerlukan yang namanya mentor ya, atau guru, agar dia bisa menjelajahi Zhongzhou dengan lebih aman tentunya. Dan kita ketahui bahwa sebelumnya Yao Tianhuo ini dia meninggal itu karena diserang oleh kadal api ya, dimana waktu itu Yao Tianhuo ingin mengambil kembali Fallenhead Flame yang awalnya dia dapatkan dari dunia magma tersebut sehingga meningkatkan kekuatannya. Namun ketika keserakahan sudah ada di matanya, dia ingin mendapatkan Fallenhead kedua. Kalau dalam cerita komik kemarin diceritakan bahwa Yao Tianhuo ingin memberikan api keduanya ini untuk kekasihnya ya. Namun ya, dan sayang sekali bahwa memang pengaturan di benua Douchi ini jarang sekali orang yang bisa memiliki dua api surgawi di dalam tubuhnya, kecuali orang-orang yang sudah ada di level dosing ya, ke level dosing. Karena beberapa praktisi kuat di benua Douchi juga ada yang memiliki lebih dari dua api surgawi selain dari Xiaoyan. Seperti diantaranya leluhur Xiaoyan sendiri memiliki 3 api. Lalu ada lagi orang dari klan api juga ada yang memiliki api lebih dari 1 api surgawi dalam tubuhnya, dan itu rata-rata orang-orang sudah berlevel dosing. Nah, ini Yao Tianhuo dia masih berlevel Dozun, ingin mendapatkan api kedua di dalam tubuhnya, dan sayang sekali dia tidak tahu resikonya. Karena kita ketahui Yao sendiri yang berada di puncak Dozun hanya memiliki 1 api surgawi dan tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk mendapatkan api kedua, karena dia melihat sendiri bagaimana serangan balik dari api surgawi ini yang tidak bisa bersatu tanpa alat seperti mantra api yang sekarang dimiliki oleh Xiaoyan. Jadi kenapa Xiaoyan yang berlevel rendah bisa mendapatkan lebih dari 1 api? Karena dia memiliki teknik sendiri, yaitu teknik mantra api yang diberikan oleh Yao. Bahkan Yao sendiri tidak memakai teknik ini ya, karena ya pernah kita bahas sebelumnya kenapa Yao tidak menggunakan metode pelatihan mantra api, karena Yao sudah kuat
Yellow sudah ada di level Daozun. Jadi kalau ingin menggunakan metode pelatihan yang baru seperti mantra api, maka dia harus mengulang kembali dari awal teknik pelatihannya. Dan usia Yao Tianhuo kenapa dia lebih tua? Karena Yao Tianhuo mendapatkan api surgawi ketika Akademi Jianan belum ada, ya. Dan tentu saja Mang Tianqi belum datang ke Black Corner pada saat itu. Jadi bisa diperlihatkan bahwa dia lebih tua. Yellow sendiri pernah ke Akademi Jianan dan waktu itu ada Su Qian dan juga Mang Tianqi di sana. Jadi kemungkinan besar dia lebih tua karena seperti itu. Yellow saja ketika menjelajahi Zhongzhou itu sudah ada Akademi Jianan, apalagi Yao Tianhuo yang dulunya masih berupa gurun di sana dan disebut Black Corner dan disebut pegunungan api magma. Itu benar-benar mungkin di sana hanya pegunungan api saja, ya. Dan ya kita tahu sendiri bahwa metode-metode pelatihan yang dimiliki oleh Yao Tianhuo ini sangat lama. Bahkan beberapa orang di generasi Yellow sendiri jarang sekali orang yang mengenal Yao Tianhuo, ya, jarang sekali, karena tentu saja Yao Tianhuo adalah praktisi atau kultivator di masa-masa era sebelumnya. Mungkin di masa-masa era klan kuno seperti Zuko mungkin, ya. Bisa jadi. Oke, itu yang pertama, kenapa dia lebih tua daripada yang lain. Karena ya itu dia dilihat dari bagaimana Yao Tianhuo mendapatkan Fahrenheit Flame sebelum adanya Akademi Jianan. Yang kedua ialah Xiaoyan yang ditipu Yao Tianhuo dengan teknik yang putaran api, ya. Nah, ini kemarin di episode kemarin bahwa Yao Tianhuo ingin memberikan Xiaoyan teknik api, ya, agar bisa membantunya untuk bisa hidup kembali atau keluar dari dunia magma tersebut. Kenapa Yao Tianhuo melakukan hal seperti itu? Karena tentu saja ini adalah hal yang ditunggu oleh Yao Tianhuo dalam waktu yang lama, karena belum ada orang yang masuk ke kedalaman magma selain dari Xiaoyan sampai saat ini. Dan kemungkinan besar dunia magma ini baru bisa disadari oleh orang-orang kuat lainnya ketika nanti Hun Tiandi yang mencari istana kuno Taisu, ya. Nah, itu nanti Xiaoyan baru kembali lagi ke Akademi Jianan. Jadi butuh waktu yang lama bagi Yao Tianhuo untuk menunggu seseorang datang ke sana. Dan tentu saja ini kesempatan terakhir, mungkin satu-satunya bagi Tianhuo untuk mendapatkan penolong seperti Xiaoyan. Gak saja habis, sebagaimana kita tahu sebelumnya Yellow itu dia beberapa kali tertidur, bahkan bisa musnah ketika tidak ada yang memperbaiki jiwanya kembali. Lalu kenapa Yao Tianhuo menempuh dengan putaran api 3 roda yang disebutkan tadi? Karena kita ketahui di level kultivasi, di level skill yang ada di dunia Douji itu, di sini ada beberapa hal di benua Douji yang bisa kita bahas, yaitu tentang alam Douji, yaitu tingkatan kultivasi dari Douji sampai Doudi, lalu peringkat teknik Dou atau keterampilan bertarung, ada juga klasifikasi dari Douji, ada peringkat jiwa dan hal-hal lainnya. Nah, kemarin ini berhubungan dengan peringkat teknik Dou yang diberikan oleh Yao Tianhuo, ya. Dimana dalam benua Douji ada peringkat pertarungan itu dibagi menjadi 4, ya. Teknik-teknik bertarung itu, kungfunya itu dibagi menjadi 4. Ada level Huang, ada level Xuan, ada level Di, dan level Tian. Dimana level Huang adalah level keterampilan peringkat pertama, ini di masa-masa awal Xiaoyan berlatih, ya. Dan level Xuan ini adalah level yang tentu saja berada di peringkat kedua, lebih tinggi dari level awal tadi, ya. Dan kebanyakan teknik Dou ini mengandalkan kekuatan pribadi untuk melepaskan kekuatannya, ya. Dan teknik Dou di kelas ini sudah mengandalkan energi alam di atasnya. Lalu ada level D atau level bumi, dimana di level ini lebih tinggi daripada yang tadi, dan teknik di level ini dikatakan harganya melebihi pasar karena di ibu kota Kekaisaran Jiama saja dulu harga teknik di ini levelnya telah meroket sehingga harganya sekitar 7-10 juta dunia sana, ya, dan setara dengan pajak 1 tahun penuh seluruh Kekaisaran Jiama. Nah, sangat mahal. Lalu ada lagi level Tian, yaitu level surga yang kemarin dicanangkan oleh Yao Tianhuo bahwa teknik putaran 5 apinya ini termasuk level Tian atau level surga. Ini adalah keterampilan perangkat keempat, di mana kelas keterampilan yang paling tinggi dan paling kuat yang ada di Battle to the Heaven. Dan sebetulnya dari pengaturan ini
Kenapa dikatakan bahwa Yeo Tian Ho menipu? Karena teknik Tian yang disebutkan oleh Yeo Tian Ho, teknik surga yang bisa didapatkan oleh Xiaoyan kembali, bahwa teknik surga yang dijanjikan oleh Yeo Tian Ho ini berkaitan dengan teknik putaran api 5 roda itu, ini hanya bisa terjadi ketika Xiaoyan memiliki api surgawi lebih dari 3 ya, mempunyai 5 api surgawi baru menjadi teknik api yang benar-benar berada di level surga. Karena tentu saja ini disebut penipuan karena jarang sekali di benua Doji orang yang mempunyai api surgawi lebih dari 2. Bahkan Yeo Tian Ho sendiri, dia tidak bisa mempraktekkan teknik ini semasa hidupnya. Kita ketahui saja dia mati atau gugur, bukan di pertarungan ya, dia mati karena dia mencoba mendapatkan 2 api surgawi di dalam tubuhnya. Jadi Yeo Tian Ho tidak bisa membuktikan bahwa teknik surgawi yang dia klaim itu adalah teknik yang benar-benar bisa diaplikasikan dengan orang yang memiliki api surgawi lebih dari 2. Jadi ini seperti menipu anak kecil ya. Dan tentu saja sedikit lucu di sana Xiaoyan percaya ya, mungkin karena pengalaman Xiaoyan yang masih di rata-rata ya, dia kan masih ada di kampung halamannya sendiri ya, belum ke Zhongzhou gitu, jadi dia tidak tahu seberapa dalam air laut ya. Jadi dia percaya saja karena memang Xiaoyan lebih ke terkejut karena jarang sekali dia mendapatkan teknik yang disebut sebagai teknik surga ini. Dan untungnya Xiaoyan lebih pintar, dia tidak langsung tertarik dengan 2 hal itu saja karena syarat di sana harus memulihkan tubuh dari Yeo Tian Ho ya. Tubuh dari Yeo Tian Ho ini kasusnya sama dengan Yalo sebelumnya. Jadi Xiaoyan membutuhkan kekuatan lebih dan kemampuan ekstra untuk bisa memulihkan jiwa seseorang. Jadi dia meminta Yeo Tian Ho untuk menjadi pengawalnya selama 1 tahun ketika Xiaoyan menyanggupi untuk memperbaiki jiwanya. Lalu selanjutnya ada lagi tubuh jiwa Tian Ho dikatakan lebih kuat daripada tubuh Yalo. Sebetulnya di sini ada benar dan salahnya. Disebut benar karena kita ketahui bersama bahwa kemarin Yeo Tian Ho berkata ketika dia berada di kondisi tubuh jiwa ini, dia mampu berada di level Dozong bintang 8. Sementara Yalo sebelumnya kita tahu bahwa kekuatan terkuat dari Yalo yang ditampilkan khususnya di pertarungan antara Yalo dengan Yunsan, bukan Yunsan ya, dengan orang aula jiwa sebelumnya, ketika Yalo ditangkap itu hanya berada di level Dozong bintang 4. Itu setara dengan Medusa kemarin yang berada di level yang sama, yaitu Dozong bintang 4. Lalu kenapa Yeo Tian Ho bisa berada di level Dozong bintang 8? Itu karena ya ada 3 hal sebetulnya yang berkaitan dengan ini, dimana kenapa kekuatan dari Yeo Tian Ho di tubuh jiwanya ini lebih kuat daripada Yalo di saat-saat kemarin. Tentunya yang pertama karena Yalo pada saat dia mati, dia hanya bisa menyerap douji dari Xiaoyan selama 3 tahun, dan itu pun douji yang dikumpulkan oleh seorang anak yang masih berada di level douji ya. Sementara Yeo Tian Ho ketika dibangkitkan, bukan dibangkitkan ya, ketika dibawa oleh Xiaoyan, dia bisa memperbaiki tubuhnya secara langsung dengan cara menyerap jiwa jahat yang dibawa oleh aula jiwa di pertarungan nanti antara Xiaoyan dengan Han Feng. Di pertarungan terakhir nanti Yeo Tian Ho akan membantu Xiaoyan untuk mengalahkan seseorang dari aula jiwa yang membawa banyak sekali tubuh jahat ya, dan itu bisa diserap oleh Yeo Tian Ho untuk memperbaiki tubuhnya ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari Yeo Tian Ho, kenapa dia tubuh jiwanya lebih kuat dari Yalo, karena dia mendapatkan nutrisi dari jiwa yang dibawa oleh klan jiwa itu dan bisa diserap oleh Yeo Tian Ho. Sementara Yalo kita ketahui dia berada ketika bertemu Xiaoyan juga hanya berada di level yang bawah dan tidak ada kesempatan bagi Yalo untuk melakukan hal itu karena ya kondisi Xiaoyan juga lemah. Apalagi yang ditampilkan di masa-masa awal Battle to the Heaven, musuh-musuhnya tidak terlalu kuat ya. Bahkan Yalo sendiri tertidur sampai 3 kali ya. Itu bisa dimaklumi kenapa kekuatan jiwa dari Yalo hanya bisa menampilkan kekuatan Dozong bintang 4 kemarin. Sementara nanti ketika dibangkitkan tentu saja kekuatannya bisa lebih tinggi. Dan ketika masuk ke tubuh Xiaoyan ya paling tinggi itu kemarin ditampilkan sampai Dozong bintang 1 atau 4. Nah ini mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lah kenapa kekuatan Yalo yang berada di level Dozun puncak hanya bisa menampilkan Dozong bintang 4. Dan selanjutnya yang dilindungi oleh Salamander ya, yang dilindungi oleh Salamander, kenapa klan Salamander begitu kuat? Di sana bahkan ada Dozun ya,
ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengecek berada apa di bawah magma, ada sebuah mata ungu di sana. Ya, siapakah pemilik si mata ungu ini? Bagi yang membaca novelnya pasti tahu, si pemilik mata ungu tidak lain adalah ayah dari Xian, yang merupakan naga kuno Taisu ya, yang berada di bawah menara magma. Lalu apakah Salamander ini melindungi Zukun yang merupakan ayah dari Xian? Sebetulnya bukan melindungi dari Salamander ini tidak melindungi Zukun, karena Zukun sendiri merupakan penjaga ya. Penjaga dari mana? Penjaga dari istana kuno Taisu ya, yaitu Daudi terakhir yang ada di Batu Ribbon saat ini, yang dicari-cari ya. Itulah kenapa di bahasan kelima Gyo kuno dari Xiaoyan bereaksi, karena memang istana kuno Taisu itu ada di bawah magma, hanya saja Xiaoyan belum menyadarinya. Dan cerita di Batu Ribbon ini yang paling klimaks ialah mencari istana kuno Taisu ini. Dan sayang sekali Xiaoyan meskipun sudah menyadari ada hal yang menarik berkaitan dengan Gyo kuno yang dia bawa itu, Xiaoyan baru bisa memasuki istana Taisu ketika Xiaoyan sudah ada di level Doxeng. Karena memang kalau sekarang dia masuk ke bawah pun dia akan terbunuh, karena kita ketahui Yao Tianhuo sendiri dia tidak berani turun ke bawah ya. Karena dia menyadari bahwa level kekuatan orang yang berada di bawah magma itu jauh di atasnya, yang merupakan Doxeng puncak bintang 9. Teman-teman, itulah yang mungkin kita bisa bahas di episode kemarin ya, cukup menarik karena saat ini ada mentor terbaru Xiaoyan yang merupakan dozen pertama yang dimunculkan selain dari Yalao dan Mugu ya di episode spesial kemarin. Dan masih kita nantikan bagaimana nanti Yao Tianhuo bisa membantu Xiaoyan, dan tubuh yang akan digunakan oleh Yao Tianhuo ini adalah tubuh dari Yunsan. Bagaimana penampilannya di Yunsan nanti dengan penampilan kocak dari Yao Tianhuo ini ya. Karena sekilas kemarin diperhatikan bahwa memang sedikit kocak ya sifat dari Yao Tianhuo ini, dan penampilan dari Yunsan yang sangat kalem dan sadis digantikan oleh tubuh atau spirit dari Yao Tianhuo yang kocak. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Itu saja mungkin bisa admin bagi di video kali ini mengenai hal menarik di episode 85. Masih banyak hal menarik yang akan kita diskusikan sama-sama di kolom komentar. Silahkan tulis apapun pendapat kalian tentang episode sebelumnya dan hal menarik apa yang kalian dapatkan di episode ke-85 kemarin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tunggu halafer.